Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai setting goals and developing plans. Selanjutnya materi akan langsung dijelaskan oleh Ahmad Al-Fauzi. Padanya dipersilahkan. Goals dalam mencapai tujuan dengan memberikan arahan terhadap keputusan dan tindakan manajemen dan membentuk kriteria yang menjadi tolak ukur pencapaian aktual. Semua yang dilakukan anggota organisasi harus berorientasi pada pencapaian tujuan. Sasaran ini dapat ditetapkan baik melalui proses tradisional atau dengan menggunakan manajemen berdasarkan tujuan dalam penetapan tujuan tradisional. Tujuan yang ditetapkan oleh manajer puncak mengalir melalui organisasi dalam menjadi subtujuan untuk setiap area organisasi. Perspektif tradisional ini mengasumsikan bahwa manajer puncak tahu apa yang terbaik karena mereka melihat gambar besar dan tujuan yang diturunkan ke setiap level yang berhasil membantu karyawan individu saat mereka bekerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut. Saran ini diteruskan ke tingkat organisasi berikutnya dan ditulis untuk mencerminkan tanggung jawab tingkat tersebut. Diteruskan ke tingkat berikutnya dan seterusnya. Kemudian di lain waktu, kinerja dievaluasi untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan itu telah tercapai. Meskipun prosesnya seharusnya terjadi dengan cara ini, namun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Mengubah tujuan strategis yang luas menjadi tujuan departemen, tim, dan individu bisa menjadi proses yang sulit dan membuat frustasi. Masalah dalam penetapan tujuan tradisional. Ketika manajer puncak mendefinisikan tujuan organisasi dalam istilah luas seperti mencapai keuntungan yang cukup atau meningkatkan kepemimpinan pasar, sasaran ambigu ini harus dibuat lebih spesifik saat mereka mengalir ke seluruh organisasi. Manajer di setiap level menentukan tujuan dan menerapkan interpretasi dan bias mereka sendiri saat mereka membuatnya lebih banyak spesifik. Namun, yang sering terjadi adalah kejelasan hilang ketika tujuan turun dari puncak organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Berdasarkan tujuan atau MBO, proses penetapan tujuan yang disepakati bersama dan menggunakan tujuan tersebut untuk mengevaluasi kinerja karyawan daripada menggunakan tujuan untuk memastikan karyawan seharusnya mereka lakukan. MBO menggunakan tujuan untuk memotivasi mereka, demikian juga program MBO memiliki 4 elemen. Yang pertama, kehususan tujuan. Yang kedua, pengambilan keputusan partisipatif. Yang ketiga, periode waktu eksplisit. Dan yang keempat, umpan balik kinerja. Lalu, apakah MBO berfungsi? Penelitian menunjukkan bahwa hal itu dapat meningkatkan kinerja karyawan dan produktivitas organisasi. Misalnya, satu ulasan tentang program MBO menemukan peningkatan produktivitas di hampir semuanya. Lalu, apakah MBO relevan untuk organisasi saat ini? Jika dipandang sebagai cara menetapkan tujuan, jawabannya yaitu ya, karena penelitian menunjukkan bahwa penetapan tujuan dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk memotivasi karyawan. Selanjutnya, langkah-langkah MBO. Yang pertama, tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan dirumuskan. Yang kedua, tujuan utama dialokasikan di antara unit divisi dan departemen. Yang ketiga, manajer unit secara kolaboratif menetapkan tujuan khusus untuk unit mereka dengan manajer mereka. Yang keempat, tujuan khusus yang ditetapkan secara kolaboratif dengan semua anggota departemen. Yang kelima, rencana tindakan mendefinisikan bagaimana tujuan harus dicapai, harus ditentukan dan disepakati oleh manajer dan karyawan. Yang keenam, rencana aksi diimplementasikan. Yang ketujuh, kemajuan menuju tujuan ditinjau secara berkala dan umpan balik diberikan. Yang kedelapan, keberhasilan pencapaian tujuan diperkuat oleh penghargaan berbasis kinerja. Saran yang tertulis dengan baik. Karakteristik. Tujuan tidak semuanya ditulis dengan cara yang sama. Beberapa lebih baik daripada yang lain dalam memperjelaskan hasil yang diinginkan. Well-written goals. Manajer harus mampu menulis tujuan kerja yang ditulis dengan baik. Apa yang membuat tujuan kerja ditulis dengan baik? Yaitu ada written in terms of outcomes rather than action. Yang kedua ada measurable and quantifiable. Yang ketiga ada clear as to a time frame. Yang keempat ada challenging yet attainable. Yang kelima ada writing down. Yang keenam ada communicated to all necessary organizational members. Langkah dalam menetapkan sasaran itu ada 5 langkah, yaitu langkah yang pertama, manajer harus meninjau misi sebelum menulis tujuan harus mencerminkan misi itu.
Langkah yang kedua, meskipun tinjauan harus menantang, tujuan tersebut harus realistis. Langkah yang ketiga, tujuan mencerminkan hasil yang diinginkan dan harus sejalan dengan misi dan tujuan organisasi di bidang organisasi lainnya. Langkah yang keempat, menulis dan mengkomunikasikan tujuan dan memaksa orang untuk memikirkannya. Dan langkah yang terakhir, jika tujuan tidak tercapai, ubah sesuai kebutuhan. Developing plans terdiri dari dua. Pertama, faktor kontingensi, kedua, approach to planning. Faktor kontingensi, tingkat manajer dalam organisasi, dan jenis perencanaan yang dilakukan. Sebagian besar, manajer tingkat bawah melakukan perencanaan organisasi. Sementara manajer tingkat atas melakukan perencanaan strategis. Faktor kontingensi kedua adalah ketidakpastian lingkungan. Ketika ketidakpastian lingkungan, rencana harus spesifik tetapi fleksibel. Manajer harus siap untuk mengubah atau mengamandemen rencana saat diterapkan. Kadang-kadang mereka mungkin harus meningkatkan rencana tersebut. Faktor kontingensi terakhir terkait dengan kerangka waktu rencana. Konsep komitmen mengatakan bahwa rencana harus diperluas cukup jauh untuk memenuhi komitmen yang dibuat saat rencana itu dibuat dan dikembangkan. Planning, ketika anggota organisasi lebih aktif terlibat dalam perencanaan, mereka melihat bahwa rencana tersebut lebih dari sekedar sesuatu yang tertulis di atas kertas. Mereka benar-benar dapat melihat bahwa rencana digunakan dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan. Baik, dari seluruh pemaparan materi yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai approach to setting goals, tujuan memberikan arahan untuk semua keputusan dan tindakan manajemen, serta membentuk kriteria menjadi tolak ukur pencapaian aktual. Mengenai karakteristik sasaran yang baik, tujuan tidak ditulis dengan cara yang sama. Beberapa lebih baik daripada yang lain dalam memperjelas hasil yang diinginkan. Menulis sasaran yang baik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menulis hasil dibandingkan dengan tindakan, terukur dan terkuantifikasi, jelas mengenai kerangka waktu, menantang namun dapat dicapai, tertulis dan dapat dikomunikasikan kepada seluruh anggota organisasi yang perlu tahu. Kemudian terdapat langkah-langkah dalam menetapkan sasaran yang dilakukan. Di antaranya yang pertama, tinjau tujuan organisasi, evaluasi sumber daya yang tersedia, tentukan tujuan secara individu atau dengan masukan orang lain, tulis dan komunikasikan tujuan kepada seluruh anggota organisasi yang perlu tahu, dan tinjau hasil apakah tujuan sudah tercapai. Kemudian dalam proses penyusunan rencana, terdapat 3 faktor kontingensi. Di antaranya yang pertama, tingkat organisasi, tingkat ketidakpastian lingkungan, dan lamanya komitmen di masa depan. Demikian presentasi yang dapat kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi maupun penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.